warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast lapangan pada pagi hari ini. Nah, hari ini aku lagi ada di depan salah satu kandang close-house yang ada di jurusan Peternakan Universitas Lampung. Jadi di Universitas Lampung ini ada loh ternyata kandang close-house yang disediakan untuk mahasiswa dan mahasiswinya untuk belajar di sini. Oke, topik podcast kali ini adalah kandang broiler kekinian. Mengapa peternak beralih ke kandang close-house? Jadi kita akan membahas topik ini bersama kakak-kakak yang ada di Universitas Lampung. Nah, ini adalah kakak-kakak yang ada di jurusan peternakan Universitas Lampung. Jadi mereka menempuh pendidikan di S1 di jurusan peternakan Universitas Lampung. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan mereka semua untuk memperkenalkan diri. Oke, kita mulai dari bagian ujung dulu nih. Ayo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Adhaim Aziz dari Prodi Peternakan. Ya, nama saya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Arafi Suralaga dari jurusan Peternakan Angkatan 23 dengan Prodi Peternakan. Lanjut. Halo semua, perkenalkan aku Desai Firda dari jurusan Peternakan Angkatan 2023. Oke, dan halo, nama saya Susilo Prianto dari Program Studi Peternakan Angkatan 23. Oke, jadi kita udah tahu nih nama kakak-kakak yang ada di samping aku nih. Tadi kan ada Kak Ibnu, ada Kak Arafi, kemudian ada Kak Desai, dan yang terakhir ada Kak Susilo. Jadi kita semua ini akan membahas topik yaitu kandang broiler kekinian. Mengapa peternak beralih ke kandang close-house? Oke, kita langsung aja ya ke materinya. Oke teman-teman, kita lagi ada di dalam kandang close-house. Bisa dilihat ya keadaannya. Ini anginnya menerpa-nerpa sekali nih. Oke, di sini ada Kak Ibnu. Jadi di sini aku mau tanya deh ke Kak Ibnu. Menurut Kak Ibnu apa sih kandang close-house ini gitu? Menurut pandangan Kak Ibnu. Oke, baik. Izin menjelaskan ya teman-teman. Jadi kandang close-house ini adalah kandang yang semuanya itu tertutup rapat. Jadi semua akses masuk itu dibatasi lah. Jadi mulai dari kelembapan, kecepatan angin dan suhu itu sudah diatur, dikontrol panel itu secara otomatis. Kenapa bisa otomatis? Karena di dalam kontrol panel itu sudah dilengkapi sensor yang dimana nantinya sensor itu akan memberitahu kita berapa sih suhu, kecepatan angin dan kelembapan yang ada di kandang ini, sehingga kita bisa mengaturnya lah dengan sesuai dengan umur ayam broiler yang fase-fasenya. Jadi ya kalau semisal teman-teman kan sudah tahu ya ada kandang open house dan juga ya mungkin baru tahu juga ada kandang close house ini. Jadi perbedaannya apa sih perbedaan dari kandang open house dan close house? Jadi open house itu sendiri kan hanya dibuat dengan tirai lah, dengan terpal tirai yang menutupi di sekeliling kandang. Nah, jadi di open house itu suhu, kelembapan, kecepatan angin itu hanya bergantung dengan lingkungan yang ada di kandang open house itu saja. Jadi dari segi kenyamanan untuk ayam itu sendiri agak kurang lah bisa dibilang, karena yaitu karena kalau ayam kalau sudah tidak nyaman dia dapat terganggu mulai dari pertumbuhannya, terus nanti akan merabat ke pertumbuhan bobot badan per harinya. Nah, sedangkan kalau di close house ini ayam itu akan merasa lebih nyaman karena kita tahu berapa sih suhu optimal ayam yang ayam butuhkan untuk supaya ayam ini bisa nantinya optimal lah dalam pertumbuhannya. Karena dari kita tahu sendiri karena ayam broiler itu sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan dan kecepatan angin yang ada di dalam kandang. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh terkait bedanya open house dan juga close house. Bedanya tuh sebenarnya simple guys. Kalau open house itu kan tertutup, kalau close house itu kalau open house itu tuh terbuka, ya? Betul. Misal close house itu tertutup. Cuman memang dari segi kenyamanannya close house paling unggul. Close house yang lebih unggul daripada open house. Karena kan open house sendiri
masih bergantung pada lingkungan yang ada. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kalau misalnya cuaca lagi sedang hujan atau sedang panas, itu ya berpengaruh ke ayamnya. Tapi kan kalau misalnya kita di kandang close house, itu ayamnya itu tuh sudah ada pengaturan otomatisnya. Jadi itu ayamnya bisa merasa lebih nyaman. Oke, itu sekilas tentang open house dan close house yang dijelaskan oleh Kak Ibnu. Sekarang kita akan lanjut ke yang lain nih. Kita bakal tanya-tanya ke yang lain, atau bahkan kita mau untuk kandang close house yang ada di Universitas Lampung ini. Ikutin ya. Oke, tadi kan Kak Ibnu tuh udah ngejelasin sih apa itu kandang close house. Jadi sekarang kita mau tanya nih ke Kak Desai. Kenapa peternak itu tuh banyak sekali yang beralih dari open house ke close house? Padahal kan kalau misalnya dilihat dari biaya, close house tuh jauh lebih mahal ya dibanding kita kalau misalnya mau bikin open house. Itu kenapa sih Kak Desai? Sudah jelas ya, alasan pertamanya itu performanya itu lebih bagus di close house, karena kita bisa dilihat bahwa dari kalau kita memelihara di close house, FCR close house dibandingkan dengan open house itu tuh jauh lebih rendah, serta juga bobot panennya juga akan lebih stabil sehingga angka kematiannya juga akan menurun. Nah, hal ini tuh bisa diakibatkan oleh manajemen di kandang close house ini kan semuanya udah otomatis kan, Iya, betul sekali. Nah, Sekarang udah maju banget guys, udah Iya, maju. iya, itu tuh kayak sistem suhu, kelembapan itu kan emang udah kita setting sendiri kan Kak. Kita juga bisa menyesuaikan dengan suhu yang dibutuhkan ayam. Misalnya kalau kita ayamnya itu emang yang masa awal kan otomatis suhunya lebih tinggi kan Kak. Benar sekali. Ya, kita bisa ngaturnya. Dan juga alasan kedua yaitu efisiensi tenaga kerja, karena kita kan bisa memonitoring itu tuh dari jarak jauh, kayak bisa dari HP. Jadi kita tuh meminimalisir banyak orang yang berlalu lalang di kandang, karena kan ketika banyak orang yang juga di kandang ini, di area kandang kan bisa menyebabkan penularan penyakit juga di sini Kak. Jadi itu juga bisa salah satu alasan agar penyakit itu tuh lebih berkurang di sini, karena ayam itu juga lebih rentan daripada ruminansia sapi kayak kambing gitu Kak. Jadi intinya tuh kalau misalnya kandang close house itu ternyata tuh udah menggunakan teknologi canggih. Jadi ya teman-teman, di Indonesia itu ternyata tuh udah banyak banget loh teknologi canggih yang bisa banget digunakan oleh para peternak. Contohnya di kandang close house ini. Nah, kandang close house ini ternyata kita tuh bisa meminimalisir biaya pengeluaran karyawan karena teknologi yang ada ini. Betul kan Desa? Iya, betul. Jadi itu sih sekilas kenapa peternak itu banyak sekali yang beralih dari open house ke close house. Padahal kan close house itu jauh lebih mahal lah istilahnya. Jadi tuh kayak mahal di awal, tapi selanjutnya itu tuh lebih menguntungkan. Nah, betul sekali. Jadi para peternak ini nih nggak usah kebanyakan mikir lah istilahnya. Mau open house atau close house sudah pasti close house. Tapi itu tergantung juga pilihan para peternaknya. Betul sekali. Oke kan. Nah, ini dapat dilihat ya, ketika ayam berada pada suhu dan kelembapan yang optimal dan sesuai, maka ayam akan aktif bergerak bebas. Oke, sekarang aku lagi sama Kak Susilo nih. Kan kandang close house itu adalah kandang yang sistemnya tertutup ya. Aku tuh mau tanya deh ke Kak Susilo. Sistem kerjanya kandang close house itu gimana sih? Kok dia bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk memelihara ayamnya? Coba dong, mau dijelaskan. Oke, di sini akan saya jelaskan ya dari satu persatu tempatnya. Jadi sebelum itu kan tadi seperti yang kakak-kakak jelaskan sebelumnya. Nah, salah satu keunggulan sistem kandang proses ini, kita tuh dapat mengatur suhu yang di dalam ini semau-mau kita gitu loh. Jadi iklim mikroklimat dalam kandang ini kita yang mengatur tanpa dipengaruhi dari suasana luar. Oke, yang pertama itu kunci utamanya ada di sini, yaitu kontrol panel. Nah, di sini jadi namanya kontrol ya, panel ya, kontrol Kak? panel. Nah, di sini kita bisa menargetkan suhu sasaran kita gitu. Jadi ketika si ayam itu misalnya kita menargetkan suhu 27 derajat di dalam kandang ini. Nah, kemudian si suhu kandang dia tuh naik 30, maka otomatis kita bisa menentukan si ini exhaust fan untuk
hidup, kemudian akan mengambil udara masuk ke dalam sehingga akan menurunkan ke suhu 27 derajat tadi sebagai target kita tadi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, seperti tadi, seperti kita biasa kan kalau masa brooding juga kan ada tuh masa pemanasan gitu kayak di kerang mendung. Nah, di sini juga kita bisa mengatur suhu panas melalui heater sini. Jadi kita bisa mengatur suhu targetnya. Ketika misal kita masuk suhu target 32 derajat, kemudian suhu udara itu dingin gitu. Kemudian heater itu bisa hidup lagi gitu. Diatur juga berapa hidupnya dan kemudian berapa bersih akan mati lagi sampai ke suhu target itu. Nah, selain itu juga di sini tuh ada namanya pan feeding. Kita di sini bisa mengatur pan feeding secara otomatis. Jadi dia tuh akan mengasih makan secara otomatis di situ. Nah, di sini. Oke. Ketika si suhu juga mencapai di dalam sini tuh bakal panas banget gitu. Nah, bisa juga bisa mengatur cooling pad. Cooling pad nanti akan dijelaskan lah satu-satunya sama kakak ini ya. Jadi itu udah dijelasin ya sama Kang Susilo kalau misalnya teknologi inilah yang bisa mengatur sistem closed house dengan baik secara otomatis. Jadi kan kita bisa meminimalisir pengeluaran untuk biaya karyawan. Oke, itu aja sih sekilas tentang sistem kerja dari closed house ini. Pan feeding. Alat ini berfungsi sebagai tempat pakan otomatis. Pan feeding dirancang agar pakan selalu tersedia dan tetap bersih. Ketinggian dan bukaannya bisa diatur sesuai umur ayam. Nah, selanjutnya adalah exhaust fan. Exhaust fans berfungsi menarik udara dari dalam kandang keluar. Ketika exhaust fan menyala, ia akan menarik udara yang masuk dari inlet, kemudian udara panas, lembab, dan gas berlebih seperti amoniak dikeluarkan oleh exhaust fan. Tirai inlet. Inlet berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari luar. Pada sistem ini, bukaan inlet diatur secara manual menggunakan katrol. Nah, di sini udah ada Kak Arafi nih. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit ke Kak Arafi. Kalau misalnya saya nih sebagai peternak, saya mau pilih punya usaha broiler. Jadi kan otomatis saya akan memilih closed house. Nah, keuntungan apa yang bisa saya dapatkan jika saya membangun closed house ini? Padahal kan secara segi ekonomi kayaknya tuh closed house tuh malah lebih mahal dibanding kita membangun open house. Coba dong jelasin sedikit aja. Oke, kita ngomongin tentang ekonomi ya. Dan juga tadi baru ngomong pembuatan closed house ini lebih mahal. Emang benar. Closed house ini dalam awal itu kita membuat closed house, modal yang kita siapkan itu besar. Namun modal yang besar tadi dapat balik. Nah, bahkan lebih cepat baliknya jika dalam catatan manajemen pakan, manajemen pemeliharaan, dan manajemen kandang itu terlaksana dengan baik. Jika tiga hal tersebut dilaksanakan dengan baik di kandang kita, maka yang kita dapatkan adalah ayam itu dapat tumbuh lebih optimal. Ayamnya sehat, produktivitas tinggi, bobot panen seragam, FCR rendah, angka kematian rendah. Dan semua hal yang saya sebutkan tadi itu membuat pendapatan lebih stabil dan peternak itu juga pendapatannya dapat diprediksi lah, lebih mudah diprediksi gitu. Oke, tadi pada intinya tuh keuntungannya tuh bisa kita peroleh kalau manajemen pemeliharaannya itu baik. Nah, teman-teman berarti kalau misalnya mau pelihara broiler ini nih benar-benar harus diperhatikan manajemennya. Karena kalau misalnya salah penanganan, salah pemeliharaan, wah itu sangat fatal banget untuk ayam-ayam kita nih. Bisa aja kita mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, tadi kan kita semua tuh udah keliling pos-pos ini ya. Terus kita juga udah bincang satu persatu sama kakak-kakak yang ada di samping aku ini. Nah, kali ini aku mau tanya deh ke kalian semua ini. Kalau misalnya saya mau jadi peternak nih, kan mau pelihara broiler tuh. Jadi kan otomatis sistem kandang yang saya pilih adalah closed house. Nah, tantangan apa saja yang akan saya hadapi jika saya memelihara dengan sistem kandang closed house? Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tantangan dari segi teknisnya ya. Mungkin dari pertama itu kandang closed house itu dia membutuhkan piston yang stabil. Kenapa? Karena dari blower, exhaust fan, terus cooling pad, dan
kontrol panel itu dia menunjukkan listrik yang daya yang sehingga apabila daya listriknya itu turun, maka sebuah closed ini nantinya sensornya itu akan berhenti, dan kemudian operator kandang juga itu harus paham betul bagaimana cara mengatur ventilasi yang ada di kandang closed. Mungkin selanjutnya akan kita suka menanyakan. Nah, oke, maaf menyalah sedikit nih. Aku juga mau tanya juga. Kalau misalnya ini sangat bergantung pada listrik. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, itu gimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Baik, mungkin kalau pertolongan pertama yang kita lakukan ketika listrik mati, ketika pada closed itu listriknya mati, kita sudah menyiapkan genset yang berukuran besar dayanya. Jadi di sisi kandang yang lain itu sudah dipersiapkan agar nantinya suhu di dalam kandang ini tetap terjaga lah untuk demi ayam itu tetap nyaman. Oke, nah Saya juga ingin menambahkan ya, bagaimana sih kalau kita nggak ada genset gitu. Nah, tantangan lainnya itu kita tuh di setiap sisi kandang ini ada namanya tirai. Nah, tirai itu bisa dibuka ketika margin tersebut gitu. Jadi kita bisa membuka tirai tersebut. Tapi itu dilakukan ketika sangat kritis ya mas saya. urgent, sangat dibutuhkan. Kami dibutuhkan. Nah, tadi akan dijelaskan oleh Kak Desa. Jadi ini tuh catatan penting aja, bukan catatan kayak ulasan. Tadi itu kan kita udah keliling ya, melihat kandang ya Kak. Kita udah runtur, melihat alat-alatnya, cara kerjanya, dari keuntungan segi ekonominya juga gimana, kita udah berbincang. Nah, kebetulan kakaknya juga datang pada saat masih masa istirahat kandang. Jadi kita kemarin tuh baru panen Kak. Nah, jadi di sini belum ada ayam yang masuk. Di sini masih pembersihan buat ayam nanti masuk lagi. Kita bisa merasakan dan melihat bahwa suhu di kandang ini kan masih nggak terlalu panas kan karena nggak ada ayamnya. Nah, ini juga penting misalnya ketika ayam ada, kalau ini tuh suasananya emang sesuai dengan ayam, berarti menunjukkan bahwa ventilasi dan suhu itu berjalan dengan baik Kak. Dan juga dapat berdampak pada amoniaknya nggak terlalu tinggi ketika suhu itu stabil Kak. Oke, saya ingin menambahkan juga, benar kata Kak Risiko sama Kak Ibnu tadi, karena hal-hal kecil di luar perkandangan seperti genset, lampu, listrik segala macam ini juga penting ya, karena kita tidak mengelola itu juga akan mengalami kerugian yang sangat besar di kandang kita. Jadi kalau kita manajemennya bagus, semua kita laksanakan dengan baik, hasilnya pasti sangat menguntungkan. Jadi kalau itu disepelekan, ya terjadilah kerugian yang sangat besar. Ada ini lagi nih, mau nambahin tantangan-tantangannya. Ini saja sih. Oke, mungkin itu saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi kalau kita akan beternak broiler. Jadi pada intinya itu manajemen sih, manajemen harus diutamakan, kemudian alat-alatnya juga kita harus memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Jadi kan kalau misalnya tiba-tiba mati lampu terus kitanya sendiri belum menyiapkan diesel, itu kan itu sangat-sangat fatal banget sih untuk ayamnya. Oke teman-teman, jadi kita udah di penghujung acara nih. Jadi podcast Soal Pakan kita sudah berakhir pada hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau tanya-tanya soal persoalan kandang closed ataupun manajemennya, bisa banget komentar di channel YouTube kami. Oke, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.